Berjumpa lagi dengan saya, Elis Novianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 2, tahun 2023, mata pelajaran biologi dari Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat mengikuti ujian kinerja UKM PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kenapa sih pada lulus semuanya? Ya, karena ini berhubung waktu sudah siang, pasti kalian kurang bersemangat seperti itu ya? Ya. Jadi supaya semuanya bersemangat, ketika ibu ucapkan selamat siang, kalian jawabnya siang semangat pagi, oke? Siap. Ya. Selamat siang. Siang semangat pagi. Tepuk tangan luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh seorang PM. Duduk, siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan. Alhamdulillah berdoa telah selesai. Kita akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aikupi hadir. Ananda hadir. Ari, Aris, Hadir. Citra hadir. Epi. Baik anak-anak, kalau ada teman yang sakit lebih dari 3 hari, kalian konsultasikan dengan wali kelas untuk ditengok ya, atau dijenguk. Ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek pelajaran yang kemarin kita sudah lalui, yaitu mengenai jaringan pada tumbuhan dan jaringan hewan. Ada yang masih ingat apa pengertian jaringan? Boleh ya? Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai fungsi serta bentuk yang sama. Bagaimana anak-anak, betul tidak jawabannya? Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 jaringan yang termasuk jaringan hewan. Boleh, awal. Jaringan pada hewan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang terakhir ada jaringan saraf. Gimana lu, betul tidak? Betul. Betul. Tadi jaringan hewan ada berapa? 4. 1, 2, Jaringan ikat, otot, ikat. Untuk sekarang, pernahkah kalian terkilir tangan atau kaki? Terkilir di mana? Di tangan atau di kaki? Bagaimana rasanya nih? Sakit. Itu untuk proses penyembuhannya lama tidak nih? Lama. Itu tadi kita membahas mengenai terkilir. Dengan demikian kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Karena tadi yang dibahaskan adalah mengenai tangan dan kaki terkilir. Baik. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui studi literatur, siswa dapat mendeskripsikan fungsi struktur bentuk tulang dengan benar. Yang kedua, melalui studi literatur, siswa dapat menyebutkan macam-macam rangka manusia dengan benar. Dan yang ketiga,
diskusi, siswa dapat menganalisis gangguan sistem gerak manusia dengan baik. Itu ada 4 tujuan yang akan kita pelajari sekarang. Materi pokok pada sistem gerak, yang pertama ada rangka tubuh manusia, yang kedua ada persendian, dan yang ketiga ada kelainan pada sistem gerak. Ini adalah kesepakatan kelas yang telah kita buat, di mana kesepakatan kelasnya yang pertama datang tepat waktu, yang kedua menghargai guru ketika sedang menerangkan, dan yang ketiga menghargai teman ketika berpendapat. Jadi kalau ada teman kalian yang mengemukakan pendapatnya, mohon dihargai dan diperhatikan, ya. Ya. Di sini ada papan roda emosi. Silahkan kalian nanti tuangkan. Ibu akan membagikan kertas post-it ini. Nanti kertas post-it ini kalian kasih nama. Kalian maunya di poin mana untuk posisi perasaan sekarang. Ditulis nama aja ya. Nama kalian saja ditulis. Sudah, kita kembali. Silakan kalian lihat. Tadi sudah ditulis. Kalau kalian lihat dari sisi papan roda emosi ini yang terbanyak di poin apa? Bahagia. Di poin bahagia. Di poin bahagia ini dan sisanya ada 2, yaitu di poin cemas dan marah. Ibu mau tahu dulu perasaan yang ada di poin bahagia yang terbanyak. Ibu mau tahu perasaan Siti Aulia Azhara. Siti, mengapa di siang ini Siti emosinya bahagia? Apa yang membuat Siti bahagia? Karena tadi nilai ujian sejarah saya lumayan bagus. Iya, nilai ujiannya lumayan bagus. Berarti kamu merasa bahagia. Iya. Terima kasih Siti. Itu untuk terus ada yang poin marah, pikirin. Jawab Bu, saya marah karena banyak sekali konsumen pulsa saya yang menunggak pembayarannya Bu. Oh jadi kamu Ya. ini jualan pulsa? Ya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Ini dia selain sekolah belajar dan juga ada usaha kecil-kecilan gitu. Ya. Jualan pulsa, Ya. luar biasa. Semangat Fikri. Ya, Bu. Mudah-mudahan konsumennya pada segera bayar ya. Ya, Bu. Segera bayar. Ya. Terima kasih anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu ada ice breaking. Nah, ice breaking ini Ibu akan kasih semangat lagi karena ini posisinya adalah posisi siang. Jadi kalian harus lebih bersemangat lagi, oke? Ya. Ini cluenya ya. Ketika Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Seperti itu. Kita samakan persepsi ya. Tepuknya dengan menggunakan tepukan ini, bukan yang ini ya. Oke? Oke. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Hari kamu boleh konsentrasi. Pulang ya. Ayo Aris. Oh Aris. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Ibu akan menayangkan video. Nanti sudah penayangan video kalian harus memberikan tanggapannya. Ya. Silakan dilihat. Ya, siapa yang mau memberikan tanggapan terhadap video yang tadi dicatat? Saya Bu. Oh boleh Nur, silakan. Apa yang kamu Di video tersebut saya melihat ada seseorang yang kakinya tergilir atau cedera karena bermain badminton. Di hari ke-1 kakinya mulai membengkak karena darahnya tersumbat, terjadi penyumbatan darah. Kemudian seseorang itu pergi ke tukang urut atau tukang pijat, dan setelah beberapa hari kakinya urat pembuluh darahnya mulai lancar. ada lagi yang mau menanggapi? Silakan, satu orang lagi. Ya, Ibu. Boleh Ji. Nah, jadi di video tersebut saya melihat bahwa ada seorang yang cedera ataupun tergilir kakinya pada bagian pergelangan kaki. Ya. Terus dibawa ke tukang urut. Nah, di situ tukang urut tersebut memperbaiki pada bagian otot dan pembuluh darah agar cepat sembuh. Bagian otot dan pembuluh darah. Tepuk tangan dong lagi. Anak-anak tahu tidak tadi yang di bagian mana? Yang posisinya? Engkel. Persendian bukan? Persendian. Pada persendian biasanya terdapat ligamen. Di mana ligamen tersebut gunanya untuk apa? Untuk melindungi sendi tersebut. Karena benturan yang sangat keras. Tadi kata Aji juga betul, kata Nur juga betul. Karena benturannya sangat keras, itu si ligamen tersebut menjadi apa? Terkilir, tidak pada tempatnya. Akibatnya menyebabkan menjadi apa? Bengkak. Dan itu harus di urutan pijatan supaya normal kembali. Itu biasanya ligamen. Jadi yang bermasalah itu adalah ligamennya, sehingga tidak lancar pada pembuluh darah. Mungkin seperti itu. Itu pada pengamatan video yang tadi. Untuk selanjutnya kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian yang sudah kemarin dilakukan melalui tes diagnostik awal. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagikan kemarin. Silakan. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Kalau sudah, Ibu sekarang akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Untuk kelompok pertama, kelompok Rina, itu adalah kelompok kinestetik. Untuk kelompok 2, Siti Aulia, kelompok auditori. Dan yang terakhir, untuk kelompok Aji, ini adalah kelompok visual. Dengarkan. Sebelum kalian isi LKS tersebut, LKPD tersebut, jadi kalian perhatikan dulu mengenai petunjuknya. Untuk kelompok kinestetik, dibaca petunjuknya, didiskusikan secara bersama-sama. Nanti untuk presentasinya, kelompok kinestetik bisa dengan menggunakan model manusia.
karena dengan menggunakan materinya adalah mengenai rangka tubuh manusia. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok auditory, karena sifatnya itu audio dan sifatnya itu adalah pendengaran. Bisa untuk referensinya dengan menggunakan YouTube, itu bisa dengan menggunakan video YouTube selain tambahannya dari buku. Nanti untuk presentasinya kelompok aulia bisa dengan menggunakan nyanyian karena itu hubungannya dengan persendian. Yang terakhir untuk kelompok visual, kelompok aji, untuk pengerjaannya bisa dengan menggunakan Google karena sifatnya visual itu kan melihat, jadi menggunakan Google atau bisa dengan menggunakan buku paket selain referensinya. Nanti presentasinya bisa dengan menggunakan gerakan boleh dengan ya, ada juga ditambahnya penjelasan yang berikan seperti itu ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dibagi tugas, misalnya untuk pertanyaan nomor 1, misalkan sesi untuk pertanyaan nomor 2. Ini cepat pengerjaannya, silakan. Untuk kelompok awal juga sama dibagi tugas, misalkan Erika untuk pertanyaan nomor 1, misalkan Aulia untuk pertanyaan nomor 2, silakan. Untuk kelompok aji bisa referensi dari Google karena yang dilihatnya itu mengenai kelainan pada sistem gerak. Silakan dibuka Google-nya mengenai kelainan pada sistem gerak. Kelainan pada sistem gerak ada 2, satu kelainan pada rangka atau tulang, yang kedua kelainan pada otot. Silakan dibuka lebih banyak di Google selain di buku paket yang ada. Gimana Bapak kau sudah selesai belum? Sedikit lagi. Nomor 2 itu belum semua. Ya. Silakan dilanjutkan untuk kelompok awal. Untuk kelompok Rina. Sudah selesai belum? Sudah. 1 sama 2 sudah? Sudah selesai? Sudah. Sudah disiapkan apa yang akan kalian presentasikan ke depan? Sudah. Ya, baik. Sebelum presentasi ke depan, ini ada teknik stop, di mana teknik stop ini adalah sebuah teknik mindfulness gunanya untuk melelehkan otot dan pikiran. Jadi kita lakukan teknik ini sebelum kita presentasi. Oke? Oke. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Hembuskan secara perlahan. Silakan duduk kembali. Apa yang kita rasakan sudah dilakukan teknik mindfulness? Sedikit agak Tidak bukan. Merasa relate? Relate. Apa pemikiran kita? Terima kasih. Baik, untuk sekarang kita akan melakukan presentasi kelompok, yaitu untuk kelompok 1 silakan ke depan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kertas yang ada di kertas LKPD. Langsung saja untuk para pemateri dipersilakan. Baik, fungsi tulang yaitu 1. Penegak dan pemberi bentuk tubuh, 2. Alat gerak pasif, 3. Tempat melekatnya otot-otot rangka, 4. Perlindungan alat sel tubuh yang lunak, 5. Tempat perlindungan sel darah. Bentuk tulang atau jenis-jenis tulang. Bentuk tulang atau jenis tulang dapat dibedakan menjadi 2. 1. Ada tulang rawan, yang kedua ada tulang keras.
atau yang disebut juga dengan tulang cartílago. Terutama banyak dijumpai pada sendi di antara tulang. Sedangkan tulang keras merupakan tulang yang disusun oleh sel tulang yang ruangan tarselnya tersusun atas kalsium, fosfor, protein, dan zat perekat. Berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang kompas dan tulang spons. Tulang kompas yaitu matriks yang tersusun padat, sedangkan tulang spons yaitu matriks yang berongga-rongga. 3. Tulang dada atau disebut juga dengan sternum. Tulang dada merupakan tulang pipi yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada bagian hulu atau tangkai. Yang kedua bagian badan. Dan yang ketiga ada tajuk pedang yang disebut juga dengan Processus Capideus. Nah, yang selanjutnya rantai yang membentuk rangka aksial itu ada tulang belakang atau disebut sebagai vertebrae, yang dimana tulang belakang ini terdiri dari 7 tulang leher atau disebut sebagai vertebrae cervicalis. Selanjutnya ada 12 ruas tulang punggung atau disebutnya sebagai vertebrae dorsalis, dan yang selanjutnya ada 5 ruas tulang pinggang disebut juga sebagai vertebrae lumbaris. Nah, yang terakhir ada disebut juga sebagai lekukan selangkangan atau sakral. Nah, yang selanjutnya tulang-tulang yang menjadi penyusun rangka apendikuler, yaitu ada tulang anggota gerak bawah, yang dimana tulang anggota gerak bawah ini terdiri dari 2 tulang paha, femur, paha ini dan ini. Selanjutnya ada tulang tempurung lutut, patella 2 buah. Selanjutnya ada betis, fibula 2 buah. Ada tulang tempurung kering, tulang kering atau disebut juga sebagai tibia 2 buah. Selanjutnya ada pergelangan kaki, disebutnya sebagai tarsal 2x7 buah. Selanjutnya ada telapak kaki, disebut juga sebagai metatarsal, dan terakhir ada jari-jari kaki, di mana disebutnya sebagai falanges berjumlah 2x14 ruas jari-jari. Sekian paparan dari kelompok kami. Sekarang selanjutnya untuk sesi tanya jawab, dipersilakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 2, mengapa rangka manusia disebut alat gerak pasif? Baik, ingin menjawab mengapa rangka manusia disebut sebagai anggota gerak pasif. Karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Ketika tulang kita tidak mempunyai otot, otomatis tulang kita itu tidak dapat bergerak karena tidak adanya bantuan dari otot. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Hidup kesepian dan kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kami dari Diartrosis ini merupakan sendi yang geraknya bebas. Diartrosis dibagi menjadi 6. Yang pertama sendi luncur. Sendi luncur ini memungkinkan terjadinya gerakan menggeser. Misalnya sendi-sendi tulang pergelangan tangan, kaki, dan antar tulang selangka. Yang kedua ada sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan terjadinya gerak hanya satu arah. Misalnya pada siku, lutut, dan sendi-sendi pada jari tangan dan kaki. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Silakan berdiri. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Sendi mati, sendi kaku, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, macam-macam sendi. Kalau sudah cukup jelas, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh pemateri saya. Yang dipersilahkan. Baik, apa pendapat kalian setelah mengamati video yang ditayangkan? Jadi, pendapat kami mengenai video tersebut bahwasannya ada seseorang laki-laki yang terkilir di kakinya di bagian ankle dan mengalami pembengkakan karena ligamen pada sendi ankle dan
tersumbatnya aliran darah. Untuk pertanyaan kedua, apa hubungan dengan gangguan kelainan pada sistem gerak? Gangguan pada sistem gerak di sini ada dua, yaitu tulang dan otot. Untuk tulang, sekelompok penyakit saraf yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah, misalnya kesulitan untuk bergerak, gerakan melambat, atau gerakan tidak terkontrol. Untuk otot, di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama ada hipertrofi otot, yaitu otot menjadi besar dan menjadi lebih kuat. Hal ini disebabkan aktivitas otot yang berlebihan. Yang kedua ada atrofi, penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan berkonsentrasi yang dapat diakibatkan oleh penyakit polio. Presentasi sudah selesai, anak-anak. Sekarang Ibu akan memperkuat materi yang tadi kalian paparkan di presentasi, yaitu mengenai fungsi tulang dulu. Yang pertama ada penegak dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua ada tempat melekat alat perangkat. Yang ketiga ada pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Yang keempat sebagai pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir sebagai alat gerak asib. Bentuk tulang ada 4, tulang pipa atau tulang panjang. Yang kedua tulang pendek. Yang ketiga tulang pipi, dan yang keempat tulang irregular atau tulang tidak beraturan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Bentuk tulang apakah ini? Yang cuma satu orang. Izin menjawab. Iya, silakan. Bentuk tulang itu adalah bentuk tulang pipi. Kita lihat ya. Satu lagi tulang apa ini? Tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa atau tulang panjang. Boleh silakan lihat. Untuk pembelajaran kali ini, siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Boleh sesi. Jadi fungsi tulang yaitu terbagi menjadi 5. 1 ada penegak dan pemberi bentuk tubuh. 2 alat gerak pasif. Yang ketiga tempat melekatnya otot-otot rangka. Yang keempat ada pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Dan yang kelima ada tempat perlindungan sel darah. Pembentukan sel darah atau panjang. 2 tulang pendek. 3 tulang pipi. 4 tulang irregular. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Saya, Bu. Ya boleh, silakan. Pada rangka manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rangka aksial, yang dimana tulang-tulang yang membentuk rangka aksial itu ada 4. Yang pertama ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Yang kedua dari rangka manusia itu ada rangka aksial, rangka apendikuler. Yang dimana rangka apendikuler ini terdiri sama dari 4. Yang pertama ada tulang bahu, tulang pinggul, tulang anggota gerak atas, dan juga ada anggota tulang bawah. Iya, tepuk tangan dong. Berarti kalian sudah paham mengenai materi hari ini ya? Iya. Selanjutnya, ini ada refleksi. Apakah kalian suka dengan kegiatan hari ini? Suka. Apakah ada hal yang menarik lainnya? Ada. Apa yang menarik lainnya? Menurut saya yang menarik itu tadi Pak presentasi kelompok 2, yang dimana jarang sekali saya mendengar sebuah pelajaran yang ketika kita mempunyai hafal itu jadi mudah dengan adanya nyanyian atau dinyanyikan. Iya, dengan nyanyian. Cara belajar yang bagaimana yang membantu melakukan pembelajaran? Yang kinestetik, auditori, atau yang visual? Yang tadi yang kelompok mana yang membantu pembelajaran? Auditori itu kelompok siapa? Aulia. Kesulitan apa yang kalian temui dalam pembelajaran sistem gerak ini? Mendalam nama Latin. Ya. Terus yang kelima, apa manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa? Ibu, manfaat dari pelajaran kali ini ternyata banyak sekali anggota gerak tubuh, mulai dari sendi-sendi yang dimana mulai dari kelana, dan sehingga kita itu ketika olahraga pasti suka ada yang namanya peregangan atau pemanasan. Jadi ketika kita dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari ternyata pembelajaran
Iya, tepuk tangan. Selanjutnya ada soal post-test. Ibu akan mengirim link seseorang. Silakan nanti kalian share link tersebut ke grup. Tina, silakan share link tersebut ke grup. Untuk pengerjaannya, kalian ada waktu selama 10 menit. Silakan. Jangan lupa dikasih nama dulu ya. Nama sama kelas. Pengerjaan poster sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita sudah ada di akhir pembelajaran untuk materi berikutnya, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Tanyakan lagi sebelum ditutup? Ya. Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.